Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Krisida Puzzle. Melanjutkan series Ouch untuk hybrid Ero Sudoku dan puzzle Akari, puzzle yang dibuat oleh Oripi. Tapi sayangnya untuk video ini saya tidak akan melakukan blind solve sepenuhnya ya. Karena sejauh ini adalah puzzle yang paling sulit sih kalau menurut saya di series ini. Sebelumnya saya sudah coba untuk bermain puzzle-nya, tapi sayangnya tidak berhasil ya untuk menyelesaikan puzzle ini. Jadi nanti saya akan tunjukkan dulu deduksi-deduksi yang saya temukan dan menjelaskan juga intended solvepad-nya yang telah ditulis oleh Oripi untuk permulaan break-in-nya. Kemudian saya akan melanjutkan blind solve saya dari situ. Semoga setelah break-in ini juga saya bisa melanjutkannya dengan baik ya. Cuman nanti kita akan lihat bagaimana puzzle-nya akan bekerja. Oke lah, dan kita langsung saja lihat untuk aturannya. Dan seperti biasa, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturan dari puzzle ini adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian kita punya peraturan arrow di mana angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Misalkan angka di sini adalah 5, maka jumlah pada panahnya harus berjumlah 5 sesuai dengan angka pada lingkarannya. Kemudian kita lanjut peraturan Akari di mana tempatkan lampu pada beberapa petak putih sehingga setiap petak putih disinari oleh setidaknya satu lampu. Dan setiap lampu itu akan menyinari semua petak pada arah horizontal dan vertikal termasuk petak itu sendiri hingga terhalang oleh petak hitam. Jadi kita harus menempatkan beberapa lampu pada petak putih, nggak boleh ditempatkan pada petak hitam, hanya bisa ditempatkan pada petak putih, sehingga nantinya seluruh petak putih ini disinari oleh setidaknya satu lampu. Dan kalau kita misalkan menempatkan lampu di sini, itu akan menyinari petak itu sendiri dan petak di atasnya, di bawahnya, di kanannya, dan di kirinya, tapi dia berhenti ketika dia mencapai sebuah lingkaran hitam. Jadi, sorry, maksudnya mencapai petak hitam. Jadi akan terhalang oleh petak hitam dan tidak berlanjut lagi untuk menyinari petak-petak setelahnya. Jadi untuk lampu di sini, contohnya, dia hanya bisa menyinari seluruh petak ini. Dan kiri kanannya sudah akan terhalang oleh petak hitam. Dan di sini juga tidak masalah kalau sebuah lampu itu menyinari petak yang sama ya. Jadi petak ini disinari oleh lebih dari dua lampu. Oleh lampu di sini dan lampu di sini, tapi tidak masalah. Yang penting sebuah petak itu harus disinari oleh setidaknya satu lampu di puzzle ini. Petak putih. Oke, dan kemudian kita punya peraturan juga di mana lampu tidak boleh menyinari satu sama lain. Jadi kalau contohnya tadi kita memiliki lampu di sini, tidak boleh ada lampu juga misalkan di sini, atau dia akan menyinari satu sama lain dalam puzzle ini. Itu nggak boleh. Oke, kemudian peraturan terakhir untuk Akari, angka pada petak sangkar menunjukkan banyaknya lampu pada petak yang ortogonal. Jadi untuk sangkar di sini kita harus tentukan angkanya dan dia akan menunjukkan ada berapa lampu sih untuk petak yang ortogonal di kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Jadi contohnya misalkan ini adalah 2, dalam seluruh petak ini, petak yang ortogonal, itu nantinya bakal ada 2 petak yang merupakan lampu. Atau kalau ada satu di sini, dalam petak ortogonal ini bakal ada satu petak yang merupakan lampu. Oke, dan peraturan terakhir adalah untuk Akari Sums, di mana angka pada lampu menunjukkan jumlah dari petak-petak hitam yang terlihat pertama pada semua arah horizontal dan vertikal. Oke, kita lihat contohnya di sini. Contoh yang baik itu di mana kira-kira ya? Mungkin di sini aja kali ya, untuk lampu di sini. Jadi kalau kita menempatkan lampu di sini, kita harus melihat petak hitam pertama yang terlihat dalam 4 arah tersebut, atas, bawah, kanan, dan kiri. Jadi untuk petak hitam pertama yang terlihat di bawah nggak ada, karena nggak ada petak hitam. Petak hitam pertama yang terlihat di atas adalah petak ini. Dia bukan petak ini karena petak hitam pertama yang terlihat adalah petak ini. Kalau dari kiri, petak hitam pertama adalah ini, dan petak hitam pertama yang terlihat adalah di kanan adalah ini. Dan nantinya lingkaran di sini atau lampu di sini akan menjumlahkan dari 3 angka di sini. Contohnya kalau misalkan 7, maka 3 petak ini harus berjumlah 7, petak hitam pertama yang terlihat. Dan harusnya angka juga nggak ada permasalahan kalau dia berulang dalam penjumlahan tersebut. Jadi ada aspek penjumlahan juga untuk hybrid dari Sudoku dan Akari Sums ini.
Oke, dan mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya, di sini saya akan jelaskan dulu untuk logika-logika yang saya dapatkan ya pas pertama kali saya bermain puzzle ini. Pas pertama kali saya bermain, saya mencoba untuk melakukan eliminasi dulu ya. Yang saya temukan logikanya saat bermain contoh yang kemarin, puzzle yang 4x4. Di sini sebuah lampu itu pasti akan selalu melihat lebih dari satu petak hitam ya. Dia harus melihat um, dalam dua arah yang berbeda lah untuk petak hitamnya. Nggak bisa hanya melihat satu petak hitam saja dalam satu arah. Harus ada dua arah yang terdapat petak hitam. Karena misalkan saja kalau kita menempatkan lampu di sini. Lampu di sini hanya bisa melihat satu petak hitam saja pada arah kirinya. Dan itu nggak mungkin. Karena um, untuk penjumlahannya, kita harus memastikan bahwa penjumlahan pada lingkaran sama dengan penjumlahan pada seluruh petak hitam kita. Dan kalau misalkan ini adalah angka 5, maka penjumlahan petak hitam kita adalah 5 juga. Tapi karena hanya satu petak, maka itu akan menjadi perulangan dalam baris atau kolom tersebut. Jadi karena petak hitam ini bakal selalu berada pada baris atau kolom yang sama, kita bisa melakukan eliminasi tersebut, di mana dia harus melihat setidaknya lebih dari satu petak hitam pada arah yang berbeda juga. Dia nggak bisa melihat, ya harus melihat lebih dari satu arah lah untuk petak hitamnya. Bakal ada dua arah yang terlihat dalam lampu tersebut. Dia nggak bisa melihat nol petak hitam juga, karena di puzzle-nya juga nggak ada untuk melihat nol petak hitam. Dia masih mungkin untuk mendapatkan melihat satu petak hitam, tapi kita bisa melakukan eliminasi tersebut. Dan saya bisa melakukan eliminasi untuk seluruh petak ini tidak berisi lampu lagi. Seluruh petak ini akan melihat satu petak hitam saja di puzzle ini. Cuman sayangnya di situ juga nggak terlalu banyak membantu kita dalam menyelesaikan puzzle ini ya. Kemudian saya mulai untuk melihat interaksi dari sangkar-sangkar di sini yang saya lakukan selanjutnya. Di sini sangkarnya sangat mudah, dia hanya bisa melihat satu lampu saja di kirinya, karena kita tidak bisa menempatkan sebuah lampu pada petak hitam. Dan karena tidak ada angka 0 pada sudoku ini, maka harus minimal satu dan maksimal satu petak yang merupakan lampu. Dan seperti biasa, seperti kemarin, saya akan gunakan warna orange yang merupakan sebuah lampu, dan hijau ketika petak-petak tersebut sudah terlihat dan tersinari oleh sebuah lampu, dan otomatis kalau orange kan akan menyinari petak itu sendiri, dan kalau ungu itu tidak berisi lampu tapi belum tersinari oleh sebuah lampu. Oke, dan sekarang yang saya lakukan selanjutnya adalah melihat interaksi dari sangkar di sini, dan logika di sini cukup menarik sih. Dia sangat keren banget karena dia ada logika yang lumayan mirip dengan penggunaan Akari yang murni pada puzzle 10x10 yang kemarin ya, yang hari Selasa. Jadi di sangkar ini kita harus melihat gabungan banyaknya lampu yang bisa ditempatkan pada petak-petak yang ortogonal tersebut. Jadi kemungkinan untuk sangkar ini akan melihat berapa banyak lampu pada area ini, dan sangkar ini akan melihat banyaknya lampu pada area ini. Dan nantinya jumlah dari dua angka ini adalah jumlah lampu yang kita tempatkan pada area ini dong. Karena dua angka ini kalau dijumlahkan akan menunjukkan banyaknya lampu pada total area ini. Dan kalau kita lihat, kita hanya bisa menempatkan maksimal satu lampu pada dua petak ini dong. Karena kalau ini dua-duanya adalah lampu, dia pasti akan menyinari satu sama lain untuk lampunya. Jadi kita hanya bisa melihat maksimal satu. Maksimal satu juga di baris ini, sehingga tidak melihat satu sama lain, dan sama juga di baris ini supaya tidak melihat satu sama lain. Tapi minimal banget dua angka di sini adalah 3, 1 tambah 2. Jadi sudah pasti minimal dan maksimal. Kita harus menempatkan satu pada masing-masing baris ini sehingga bisa mencapai jumlah minimal kita yaitu 3 lampu, 1 tambah 2. Jadi kita pasti tahu bakal ada satu lampu di sini, satu lampu di sini, dan satu lampu di sini, dan itu akan mengeliminasi lampu di barisnya. Dimanapun lampu tersebut berada di barisnya, pasti akan selalu mengeliminasi seluruh petak ini sudah tersinari oleh lampu yang berada pada baris tersebut. Dan itu yang saya dapatkan untuk logika yang kedua di sini. Kemudian juga saya mulai untuk melihat penjumlahannya yang saya lakukan selanjutnya. Untuk baris ini, dimanapun dia berada untuk lampunya, pasti penjumlahannya itu adalah angka 3.
Karena dia tidak akan pernah bisa melihat petak hitam lagi yang berada pada kolomnya. Di kolom ini nggak akan pernah bisa ada petak hitam lagi. Jadi kalau ada lampu di sini, dia hanya menjumlahkan untuk petak hitam di kanan dan kirinya yang pertama kali terlihat, yaitu dua petak ini. Yaitu 1 tambah 2, yaitu 3. Sama juga untuk petak ini juga. Kalau berisi lampu, dia harus 3 sehingga merupakan penjumlahan dari dua angka ini. Jadi dimanapun lampunya berada di baris ini, itu merupakan angka 3. Dan ada logika yang cukup menarik juga sih, dimana ini 3 harus, kalau ini 3 ini harus 1 tambah 2 untuk arrow-nya. Tapi sayangnya di sini kita tidak akan pernah bisa mendapatkan eliminasi tersebut ya, kecuali dengan melihat sangat jauh mungkin untuk mendapatkan logika tersebut. Itu bukan intended solvent-nya yang dibuat oleh Oripi di sini. Yang cukup menarik juga yang saya lihat waktu itu, sebuah panah di sini itu akan menjumlahkan seluruh petak ini, dan kalau dia menjumlahkan 3 angka yang berbeda, itu pasti akan memiliki minimal 2 angka rendah. Dan angka rendah tersebut tidak akan pernah bisa dua-duanya merupakan angka 1 dan 2 kan ya. Kalau ada 1 dan 2 di sini, petak ini tidak akan bisa memiliki kandidat lagi karena berisi angka 1 dan 2. Jadi dan dia nggak bisa hanya ada satu angka rendah saja karena minimal banget menjumlahkan 1 tambah 4 tambah 5 sehingga ini harus 10 atau lebih. Jadi bakal ada minimal 2 angka yang dipilih dari 1, 2, 3 angka rendah. Jadi angka rendah kita nggak mungkin dua-duanya merupakan angka 1 dan 2, maka harus ada angka 3 ditemani dengan angka 1 atau 2. Jadi minimal banget angka di sini adalah 1 tambah 3 tambah 4 sehingga berjumlah 8 atau lebih untuk panah di sini. Dan ini juga nggak bakal pernah bisa ada angka 6 atau lebih, karena minimal banget 1 tambah 3 tambah 6, sudah 10 atau lebih pada lingkarannya. Jadi hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu yang saya temukan selanjutnya ya di puzzle ini. Cuman setelah itu saya agak stuck lama ya untuk mencari lanjutannya. Saya melihat interaksi di sini dan ada logika yang lumayan menarik juga ya untuk bagaimana cara kita menyelesaikan untuk sangkar-sangkar di sini. Jadi di sangkar ini dia sekarang melihat maksimal 3 lampu, makanya bisa 1, 2, 3. Sangkar ini dia hanya bisa melihat maksimal 4, sebuah sangkar hanya bisa maksimal 4 karena hanya ada 4 petak yang merupakan ortogonal, sama juga di sini ini adalah 1, 2, 3, 4. Cuman yang menariknya di sini adalah di sini tidak akan pernah bisa 3 lagi dan di sini tidak akan pernah bisa 4 lagi ya. Jadi kalau ini 3, kita harus menempatkan seluruh petak ini menjadi sebuah lampu. Dan dimanapun lampu di sini berada, ini adalah lampu mengeliminasi petak ini, dan lampu di sini akan mengeliminasi petak ini. Dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan lampu lagi yang kita tahu bakal ada satu di dua petak ini. Jadi nggak mungkin. Ini nggak bakal pernah bisa maksimal. Atau intinya adalah kita hanya bisa menempatkan maksimal satu lampu pada dua petak ini ya. Nggak mungkin dua-duanya merupakan lampu. Jadi nggak bakal pernah bisa 3 di sini. Logika yang sama dengan 4 di sini, kalau 4 ini semua bakal lampu dan mengeliminasi lampu yang berada pada dua petak ini. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 4. Dan itu yang saya dapatkan. Kemudian saya mencoba untuk melihat apakah kita punya logika yang sama ya untuk sangkar pada dua petak ini. Dengan menggabungkan penjumlahan sehingga bisa tahu banyaknya area lampu yang terdapat pada area di sini. Ini tuh menghasilkan logika yang cukup menarik sih. Jadi pertanyaannya adalah apakah mungkin dalam area ini petak ini tidak merupakan lampu? Itu pertanyaannya. Kalau petak ini tidak merupakan lampu, maka di area biru sini masih sama juga logikanya, itu adalah penjumlahan banyaknya dari dua petak ini. Jadi penjumlahan ini adalah menunjukkan banyaknya lampu yang berada pada area biru muda ini. Tapi dengan logika minimal tadi kita, 1 tambah 2 itu adalah minimal 3. Maka kita harus menempatkan minimal 3 lampu pada area ini. Tapi itu nggak bakal pernah bisa valid lagi. Karena kita nggak mungkin menempatkan lampu yang sama di dalam kolom yang sama. Jadi kita hanya bisa menempatkan maksimal 1 di sini dan sama juga maksimal 1 di sini. Tapi kita nggak bisa menempatkan juga maksimal bakal ada 2 lampu yang berada pada kolom ini dan kolom ini gitu. Karena kalau ada 2 lampu juga yang berada kolom ini bakal ada 1, kolom ini bakal ada 1. Sekarang kita tidak bisa mendapatkan lampu yang berada pada baris ini lagi. Jadi ternyata di area sini hanya bisa terdapat 1 lampu saja gitu. Jadi kalau kita menempatkan lampu di sini, cara lainnya mungkin melihatnya kalau melihat lampu di kolom ini, lampu di sini tidak bisa di sini lagi, maka harus di sini dan mengeliminasi seluruh petak ini. Jadi ternyata di area sini hanya bisa berisi maksimal 1 lampu
plus 1 di sini sehingga bisa mendapatkan 2 lampu saja. Nggak bakal pernah mendapatkan jumlah minimal 3 kita. Jadi intinya adalah kita harus mendapatkan sebuah lampu di sini sehingga bisa mendapatkan jumlah minimal kita. Tapi lampu di sini dengan logikanya sedikit berbeda ya. Dia merupakan lampu yang telah berkontribusi untuk perhitungan sangkaris ini dan berkontribusi juga untuk perhitungan sangkaris ini. Maka kalau kita melihat di area sini, petak di sini akan selalu terhitung dua lah, sebagai dua petak, sebagai perhitungan banyaknya lampu kita. Jadi kita sudah mendapatkan dua lampu totalnya di area sini karena petak ini terhitung dua kali untuk sangkarnya. Tapi ya dengan mendapatkan lampu di sini juga sayangnya masih tidak terlalu membantu ya untuk puzzle ini karena ternyata intended solve-pad-nya bukan di situ. Tapi mungkin saya lanjutkan dulu ya untuk yang saya temukan lanjutannya. Di sini saya coba melihat untuk penjumlahannya, kemudian untuk lanjutannya karena cukup menarik juga untuk bagaimana cara petak ini mendapatkan sebuah penjumlahan. Dia menjumlahkan 4 angka di sini seminimal mungkin 1 tambah 2, 1 tambah 2, maka ini harus 6 atau lebih, 6, 7, 8, 9. Dan ada banyak juga interaksi yang cukup menarik. Kalau ini adalah 1 dan 2, ini tidak bisa 3 lagi karena tidak bisa 1 dan 2 juga untuk petak ini di kolomnya. Tapi ya itu juga tidak menghasilkan banyak deduksi-deduksi yang bisa saya dapatkan di situ. Tidak tidak banyak hasilnya. Saya mengeksplorasi untuk logika-logika di sini gitu. Jadi ya itu nggak terlalu banyak membantu kita. Di sini juga nggak mungkin 4 karena petak ini tidak bisa berisi lampu lagi, jadi maksimal 3. Dan saya nge-stuck di posisi ini kayaknya hampir setengah jam lebih ya. Saya mendapatkan posisi ini sekitar 20 menitan dan kemudian saya nge-stuck dan akhirnya saya decide untuk ya udah tidak melakukan blind solve lagi dan akhirnya membaca untuk intended solve pad-nya yang dibuat oleh Oripi di sini. Dan ya saya akan tunjukkan untuk break-in-nya. Jadi ternyata untuk puzzle ini kita harus melihat bagaimana sih sebuah lampu bisa menyinari untuk dua petak ini. Untuk petak ini sih terutama. Petak ini harus disinari oleh sebuah lampu dong otomatis. Antara dia merupakan sebuah lampu dan menyinari petak itu sendiri, atau bakal ada lampu di sini yang menyinari petak ini. Jadi intinya salah satu petak ini harus berisi lampu. Tapi ternyata itu tidak mungkin ada lampu di sini. Ini sebenarnya saya sudah cukup melihat sih ya, ada terlintas di otak saya bahwa ini mungkin nggak sih sebuah lampu karena ada angka 1 yang melihat ke dua petak ini. Dan tapi saya tidak mengeksplorasinya lebih lanjut ya karena ada deduksi yang sedikit tricky untuk terlihat di puzzle ini di mana ini tidak bisa memiliki sebuah lampu lagi. Jadi kalau ada lampu di sini, apa sih penjumlahannya untuk petak ini? Mungkin gini kali ya untuk deduksinya. Saya akan tandakan di sini mungkin dengan warna seperti ini ya. Hijau tua, merah, dan orange. Hijau tua di sini akan menjumlahkan merah tambah orange. Tapi orange di sini adalah sebuah lampu yang akan menjumlahkan petak hitam yang terlihat pada keempat arah tersebut. Jadi petak ini akan selalu adalah penjumlahan dari petak ini, dan petak ini, atas, bawah, dan kiri yang pertama kali terlihat. Maka orange sama dengan penjumlahan dari 3 petak ini. Tapi hijau di sini adalah penjumlahan merah tambah orange. Dan kalau kita ibaratkan tadi orange adalah penjumlahan dari 3 petak ini, maka kita bisa ibaratkan hijau adalah merah tambah 3 petak ini yang merupakan penjumlahan orange kita. Jadi kita mengganti orange dengan menggunakan 3 petak ini. Jadi hijau adalah penjumlahan dari 4 angka di sini. Dan sebuah panah itu nggak bakal pernah bisa menjumlahkan 4 angka yang berbeda. Karena 4 angka yang berbeda harus 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 menghasilkan 10 atau lebih. Dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku. Jadi ya ternyata itu adalah deduksi yang sangat tricky banget sih kalau menurut saya. Dan mungkin nanti di akhir saya akan jelaskan lebih lanjut ya deduksi di sini.
untuk opini saya. Cuman ya, kita bisa membuktikan sekarang bahwa petak ini tidak akan pernah bisa berisi lampu lagi, atau di arrow-nya itu akan menjumlahkan 4 angka yang harus berbeda semua dan menghasilkan 10 atau lebih. Jadi ya, petak ini kita bisa ungukan sekarang, tidak akan bisa berisi lampu. Maka untuk petak ini harus berisi lampu sehingga petak ini bisa ada lampu yang menyinari petak tersebut. Oke, dan sekarang ini adalah bagian di mana saya akan melakukan blind solve lanjutannya ya. Harusnya nggak terlalu banyak logika yang saya temukan sih lanjutannya di sini ya. Saya bisa melihat di solve pertama saya ada penjumlahan di sini yang membuat angkanya harus 5 atau lebih, cuman ya belum ada deduksi yang lebih lanjut. Dan ini saya akan lanjutkan untuk blind solve-nya. Oke. Jadi kalau ada lampu di sini, seluruh petak ini akan tersinari oleh lampu tersebut, dan lampu di sini akan menjumlahkan angka di sini dan angka di sini ya untuk petak hitam pertama yang terlihat. Oke, berarti angka di sini adalah 4 atau lebih ya, karena dia menjumlahkan Oke, ini lumayan menarik sekarang ya. Karena petak ini sekarang harus 4 atau lebih. Dia nggak mungkin 1 dan 2, dan nggak mungkin 3 juga karena sudah ada 3 di sini. Maka petak ini ternyata 4 atau lebih. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 2, 1. Oke, berarti minimal sekarang petak ini adalah 2 ya. Tidak mungkin 1, maka jumlah minimalnya adalah 4 tambah 2 tambah 1, yaitu 7 atau lebih di sini. 7, 8, 9. Dan sekarang ada logika minimal dan maksimal ya. Karena petak ini minimal 7, maka harus minimal 7 tambah 2, minimal 2 juga untuk petak ini, sehingga bisa mencapai maksimal lingkaran kita, yaitu angka 9. Oke, ya sebenarnya ini agak lumayan satisfying sih ya, dengan mendapatkan logika yang sedikit tricky, tapi bisa mendapatkan progres yang lumayan banyak dengan mendapatkan arrow di sini. Gila, ini luar biasa juga. Jadi ini nggak mungkin 2 lagi sekarang. Dan 7 itu adalah minimal kita ya. Tadi minimal banget harus 4, 2, 1, sehingga bisa maksimal yaitu 7 di sini. Oke, guys. Berarti di sangkar di sini sudah melihat satu lampu, maka tidak boleh ada lampu lagi di petak yang ortogonal. Dan mungkin saya delete aja ya untuk biru biru di sini. Karena mungkin kita bisa mendapatkan logika yang sedikit lebih banyak dengan melihat petak-petak yang lainnya. Oke. Lalu angka di sini, dia menjumlahkan 2 angka di sini, maka sekarang 1 tambah 2, ini harus 3 untuk lampunya. Dan, oke, ini sekarang menjumlahkan 1 tambah 2, tambah 1 tambah 3 ya. Maka angka di sini harus 4 tambah 1 tambah 2, 3. Makanya harus 7 atau lebih, tapi nggak mungkin 7. Maka hanya bisa 8 atau 9 di sini. Ini minimal 1 tambah 2 tambah 1, yaitu 4 seminimal mungkin, maka angka di sini hanya bisa dipilih dari maksimal 5 ya. Nggak mungkin 6, atau penjumlahan kita 4 tambah 6 harus 10 atau lebih. Jadi ini adalah 3, 4, 5. Oh iya, di sini juga lumayan menarik ya yang saya lihat. Ya, sekarang ini nggak bisa berisi lampu lagi ya, karena kalau ada lampu di sini, dia akan menjumlahkan petak hitam pertama yang terlihat, yaitu di atas, di bawah, dan di kanannya di sini. Tapi sekarang kalau kita lihat dari segi minimal, nggak mungkin lah ya. 3 tambah 3 minimal, ini nggak mungkin 1 tambah 1, 2, maka minimal 3, minimal 1, itu sudah melebihi jumlah maksimal kita di sini, yaitu angka 5. Ini mendapatkan jumlah minimal 7 kan ya. Jadi ternyata dengan mendapatkan deduksi ini, kita langsung bisa tahu ini bukan lampu lagi. Jadi ini adalah ungu kita, ini adalah lampu kita di baris ini, sehingga telah menyinari petak ini, dan menyinari petak di bawahnya juga. Dan sekarang lampu di sini akan menjumlahkan angka di sini. Mungkin belum terlalu menarik sih ya untuk penjumlahannya. Tapi 1 akan membuat ini menjadi 2 sekarang. Oh ya, dan sekarang ini adalah 1. Dan ini sudah mendapatkan 3 ya. 3 tambah 3, mungkin minimal 1 tambah 2, ini nggak mungkin 1 atau 2, maka harus minimal 3, maka ini harus 6 atau lebih ya. 6, 7, 8, 9, tapi nggak mungkin 9 oleh Sudoku. Jadi kalau ini 6, 7, 8, ini harus 3, 4, 5 ya. Kita sudah punya 3 di sini.
Kalau 6 harus 3, kalau 7 harus 4, nggak mungkin. Jadi bukan 7 dan 4. Jadi antara 6, 3 atau 8, 5. Mungkin nggak sih? Iya, ini membantu sih dengan ada satu di sini. Ini harus seminimal mungkin ya. 2, 3, 4 sehingga bisa mendapatkan maksimal kita yaitu 9 di sini. Dan 3 melihat ke samping menyelesaikan 5 sehingga ini harus 1 tambah 2 tambah 5 dan menjadi 8 di sini. Oke, dan ternyata dengan setelah melihat break-in-nya, puzzle ini juga menjadi lumayan lancar ya di sini. Tapi membantu juga sih dengan saya melihat deduksi-deduksi yang di awal tadi ya. Itu saya sudah temukan sebelum saya menemukan break-in-nya di sini. Oke. Lalu di mana lagi sekarang? Em, lampu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 7 ya. 3, 7. Menariknya untuk angka 3 sekarang. Oke, di sini lumayan menarik sih. Kalau nggak ada, ya oke. Pasti bakal ada angka satu di sini sekarang. Kalau penjumlahan panah ini tidak ada angka satu, minimal banget adalah 3 dan 6 ya. Karena tidak menggunakan angka 2, 4, 5 juga. Tidak bisa ada angka 2, 4, 5. Dan tadi kita asumsikan bahwa tidak memiliki satu. Jadi minimal banget berjumlah 9, tapi maksimal ini adalah 8. Karena nggak mungkin 9 lagi sekarang. Jadi sudah pasti bakal ada angka satu di panah ini sehingga tidak bisa melebihi maksimal lingkaran kita. Maka satu nggak mungkin sini lagi oleh sudoku dan buat ini menjadi satu. Dan sekarang ini lumayan membantu banget sih. Karena satu di sini mengeliminasi tiga yang merupakan lampu di sini ya. Kalau ini adalah lampu, ini harus tiga dan ini harus satu tambah dua. Dan itu nggak mungkin lagi sekarang. Jadi ini bukan tiga yang merupakan lampu kita. Ini merupakan tiga yang merupakan lampu kita. Dan itu akan menyinari seluruh petak ini. Nice. Oke. Lalu 3 di sini sudah masih menjumlahkan 1 tambah 2. Oh, dan 2 di sini sudah melihat dua lampu ya. Maka ini bukan lampu kita, sehingga ini yang merupakan lampu dan menyinari seluruh petak ini. Nice. Lampu di sini akan menjumlahkan 1 tambah sesuatu, tapi di sini nggak mungkin 1, 2, 3, 4, maka harus 5, 6, 7, 8, dan penjumlahannya adalah 6, 7, 8, atau 9. Mungkin 9 di sini atau bakal 10 atau lebih. Lalu kita punya posisi seperti ini. Jadi harusnya di sini, ini sayangnya masih mungkin untuk melihat dua lampu ya. Dan petak ini juga masih mungkin untuk melihat tiga lampu kayaknya di sangkar ini. Oke. Di mana lagi? Mungkin oleh sudoku kali ya. Kita bisa melihat sudoku lebih banyak sekarang. Di box ini mungkin tersisa 7, 3, 7, 9, dan 6 ya. Ini ketinggal nggak sih? Ada 9, 7, dan 3 melihat ke petak ini sehingga hanya bisa 6 sekarang untuk angka tersebut. Oke, ini nggak mungkin 6 lagi sehingga di barisnya kita masih butuh 1 dan 7 yang belum. Oke, panah di sini antara menjumlahkan 4, 8, oh ini nggak mungkin 9 ya, nggak mungkin 9 karena ini harus 10 atau lebih. Maka dia antara 4 atau 8 sekarang. Dan 3 nggak mungkin di sini juga oleh sudoku. Mungkin panah di sini. Kalau kita lihat dia menjumlahkan minimal 2 tambah 4 ya. Karena tidak ada 1 dan 3 lagi. 2 tambah 4, maka ini harus 6 atau lebih. Antara dia 6 atau 8. Karena nggak mungkin 7 dan 9. Kalau ini 6, ini harus 2 tambah 4. Karena nggak mungkin 1 tambah 5 lagi. Kalau dia 8, nggak mungkin 1, 7, 3, 5, maka harus 2, 6-nya. Jadi antara 2, 4 atau 2, 6, dia pasti akan selalu memiliki angka 2 dan 246 atau 268. Oke, intinya adalah di mana angka 5 ya di box ini. 5 hanya bisa di sini sekarang. Lalu di mana lagi?
Oke, mungkin tapi kita masih belum tahu lanjutannya ya di situ. Coba kita lihat yang lain dulu berarti. Oke. em, oh iya, dan salah satu petak ini berarti harus angka satu nggak sih? Iya, ini pasti bakal ada angka satu di sini ya, nggak mungkin nggak ada. Karena kalau ini adalah nggak ada angka satu, maka ini harus dua dan tiga, maka kita harus menempatkan lampu kita maksimal ya. Ada dua lampu di sini dan tiga lampu di tiga petak ini. Tapi itu bakal terlalu banyak ya, bakal ada dua lampu yang menyinari satu sama lain. Karena kita hanya bisa melihat maksimal satu lampu di sini, jadi ini nggak bisa, nggak mungkin kalau nggak ada angka satu di sangkar ini. Jadi ada angka satu di sini dan lima ke atas, selesaikan 71. Oke, 3, 7, 2, 4, 6, 8. Lalu di mana lagi? Ada nggak sih petak-petak yang, ya, kalau ada lampu di sini kita punya hampir punya problem yang sama ya. Dia akan menjumlahkan tiga angka di sini. Cuman untuk sekarang kayaknya masih mungkin untuk mendapatkan penjumlahannya. Tidak ada arrow juga yang membantu kita di sini. Oke, mungkin antara Sudoku atau sesuatu yang lain di lanjutannya. Kolom ini mungkin, ya kolom ini lumayan menarik ya. Tersisa 9, 8, dan 5, tapi 9 nggak mungkin di sini lagi, makanya bisa di bawah, maka tersisa di atas 5 dan 8. Berarti di boxnya tersisa 3, 4, 6 yang belum muncul. Oke, nggak ada eliminasi juga yang bisa kita lakukan di situ sayangnya. Apakah kita butuh untuk melihat lagi bagaimana kita bisa membuat penjumlahan yang valid ya dalam kalau kita menempatkan sebuah lampu? Ada nggak eliminasi-eliminasi yang bisa kita lakukan di situ? Atau enggak untuk petak ini kali ya, gimana cara dia untuk disinari? Karena nggak mungkin di kiri kanannya lagi dan nggak mungkin dari atas. Karena kalau dari atas akan terhalang oleh petak hitam di sini. Jadi ternyata ya, dia hanya bisa dari lampu untuk petak ini dan menyinari ke atas sehingga ini bisa tersinari. Jadi sekarang untuk petak ini dia akan selalu menyinari seluruh petak ini dan ya kayaknya logika ungu tadi di awal tidak membantu kita sama sekali ya karena sudah dieliminasi dengan logika-logika lainnya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Em, dan angka di sini dia akan menjumlahkan seluruh petak ini ya. Minimal ini adalah 4, mungkin 1, 2, 3, dan ini minimal 1. Jadi angkanya harus 1 tambah 1 tambah 4, ini harus 6 atau lebih. Ya, dan 6 atau lebih, tapi nggak mungkin 8 atau 9. Jadi kita punya satu derajat kebebasan ya. Kita hanya bisa meningkatkan dua petak ini satu lebih besar supaya bisa mendapatkan maksimal kita jumlahnya 7. Karena kalau kita meningkatkan angka di sini menjadi 6, meningkatkan plus 2, kita melebihi jumlah maksimal kita 7. 1 tambah 6 tambah 1 sudah melebihi jumlah 7 kita. Makanya ini hanya bisa 4 atau 5, dan ini hanya bisa 1 atau 2 sekarang. 6 atau 7 ya. Oke, 4, 5, 6, 7. Hmm, ada lagi nggak sih petak-petak yang mungkin cukup terbatas dalam penempatan lampunya? Ya, kayak di area sini kita butuh sebuah lampu, antara lampu di sini atau lampu di sini. Petak ini harus disinari oleh sebuah lampu ya. Untuk sekarang saya nggak melihat ada permasalahan di situ sih tapi. Hmm. Em, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mungkin nggak sih? Hmm. Saya lagi ngebayangin kalau misalkan kenapa ada arrow di sini?
Apakah jangan-jangan kita punya logika yang sama, di mana kalau misalkan ini adalah sebuah lampu, dia akan menjumlahkan dua angka di sini, tapi arrow-nya akan menjumlahkan petak ini yang merupakan jumlah dari dua petak ini dan petak ini. Jadi kalau ini adalah sebuah lampu, arrow di sini akan menjumlahkan tiga angka di sini. 4, 1, 1, 6 minimal untuk petak ini. Kayaknya nggak terlalu menarik deh. Masih belum lah. Setidaknya belum untuk itu menjadi lumayan menarik. Hmm. Di mana tempat lain? Kayak misalkan petak ini. Kalau petak ini berisi lampu, dia akan menjumlahkan lumayan banyak angka-angka. Uh, untuk angka satu sekarang oleh Sudoku, di box ini, dia hanya bisa berada pada panahnya ya. Dan apakah itu membantu kita di sini? Berarti panah di sini akan menjumlahkan satu tambah sesuatu. Kayaknya nggak membantu deh. Dia masih bisa ada banyak kemungkinan ya. Hmm. Ada lagi nggak sih area-area yang mungkin cukup terbatas di sini? Ya, di sini sih masalahnya saya nggak melihat untuk lanjutannya lagi sekarang. 46. Oh, oke oke oke. Sekarang karena petak ini tidak berisi lampu lagi, maka ini nggak mungkin tiga ya. Tidak bisa ada tiga lampu di sekelilingnya. Jadi ya ini hanya bisa satu atau dua. Dan ya berarti salah satu petak ini akan menjadi satu dan sudah melihat lampu di sini. Dan salah satu lagi harus dua yang akan melihat lampu di sini dan lampu di sini. Jadi kalau ini dua, ini bakal dua lampu. Kalau ini dua, ini bakal dua lampu. Jadi salah satu petak ini harus berisi lampu dan mengeliminasi lampu yang berada kolomnya. Dimanapun lampunya berada, dia akan selalu melihat ke seluruh petak ini. Jadi ya ternyata sekarang untuk menyinari petak ini harus ada lampu, yaitu petak itu sendiri. Oke, nice. Jadi sekarang lampu di sini akan menjumlahkan seluruh petak ini. Minimal 4 tambah satu tambah satu, yaitu 6 atau lebih. 6, 7, 8, 9, nggak mungkin 7 di kolomnya. Lalu kita punya 1, 2 pair ya. 1, 2 pair, dia melihat ke atas, mengeliminasi 2 di sini. Maka 2 harus di sini. Dan penjumlahan di sini adalah 1 tambah 3, yaitu 4, menghasilkan 8 atau 9. 4, kalau 8 berarti ini harus 4, kalau 9 ini harus 5. Jadi ini bukan 3 lagi sekarang, harus 4 atau 5. Tergantung dengan 8 atau 9 di sini. Lalu, dimanapun lampu di sini berada, itu juga akan mengeliminasi barisnya ya, yang cukup menarik. Dan juga menjumlahkan antara dua petak ini atau dua petak ini. Tapi masih ada beberapa kemungkinan juga di situ. Coba kita lihat yang lain dulu berarti. Oke. Petak ini maksimal berapa sih? Karena minimal kan satu tambah 4. Maka ini nggak bisa lebih dari 4 ya. Oh bahkan ini, iya ini harus angka rendah sih. Karena kalau ini adalah 6 atau lebih, pasti sudah melebihi penjumlahan maksimal kita 9 di sini. Tapi kalau ini adalah 4 atau 5, dua petak ini adalah 4 5 pair ya. Salah satunya harus 4, salah satunya harus 5. Karena ini berisi dua angka yang berbeda di barisnya. Maka sudah mencapai jumlah minimal 9 tambah 1, 10. Jadi ini harus dipilih dari angka rendah supaya tidak mendapatkan melebihi penjumlahannya. Dan ini nggak mungkin 2. Mungkin nggak kalau ini 3? Kayaknya masih mungkin ya. 3, 1, 4, nggak ada masalah di situ. Berjumlah 8. Oh, tapi nggak mungkin satu sih ternyata. Ini harus 3 karena ada satu di atas. Jadi ternyata 3 di sini. Dan
Ini harus 8 atau 9 ya sekarang. Penjumlahan minimal kita 3 tambah 4 tambah 1 harus 8 atau 9. Oke, dan kita punya 8, 9 pair. 1, 2 pair, maka tersisa 3, 4, 6. Dimana angka 3 di kolom ini hanya bisa di sini sekarang. Dan tersisa 4 dan 6. Nice. Oke. Kita masih belum tahu untuk penjumlahan di sini sayangnya. Lalu di mana lagi? Mungkin nggak kita bisa mulai untuk melakukan beberapa eliminasi pada arrow di sini ya. Iya, karena arrow di sini angka 1 nggak bisa ditemani dengan angka 2 atau 3. Jadi bisa aja ditemani 1, 4 berjumlah 5, 1, 1, 5 berjumlah 6, 1, 7 berjumlah 1, 6 berjumlah 7, 1, 7 berjumlah 8, tapi nggak mungkin 1, 8 berjumlah 9, karena tidak bisa ada 9 di sini. Maka ini antara 5, 6, 7, atau 8. Dan 3 oleh Sudoku di box ini, dia hanya bisa di dua petak ini sekarang. 4, 5, 6, 7 ya. Ini nggak terlalu banyak juga sih ya masalahnya. Ya ini agak bingung banget saya di mana untuk mendapatkan deduksinya. Ini nggak mungkin 3 lagi sekarang. Oke, 2, waktu 2. Ini masih mungkin nggak sih? 1, 3, 4. Kayak petak ini juga masih mungkin untuk bisa berisi lampu ya. Lampu di sini akan menjumlahkan seluruh petak ini. Walaupun angka rendah kita ada angka 1 dan 2 di sini, tapi kalau dari segi minimal kayaknya juga tidak akan ada permasalahan nggak sih kalau itu adalah sebuah lampu? Hmm. Saya masih miss sesuatu deh kayaknya. Tapi apa yang saya miss? 2. 2 oleh Sudoku di box ini, dia hanya bisa di dua tempat. Ya, nggak terlalu menarik. Mungkin coba perlahan-lahan kita coba eliminasi kali ya. Ya, kayak misalkan petak ini udah nggak mungkin lagi sekarang. Dia menjumlahkan minimal 4 tambah 3 tambah 1 tambah 2 itu menjumlahkan 10 atau lebih ya. Jadi ini nggak bakal pernah bisa berisi lampu lagi. Oke. Ada lagi nggak? Coba kita pencil mark baris ini ya. Baris ini kita masih butuh 6, 7, 8, 9. Jadi kalau ada lampu yang berada pada kolom ini sekarang lumayan terbatas ya. Oh, lampu nggak bakal pernah bisa sini lagi. Oh, wow. Oke, saya harus pencil mark ternyata untuk melihat tersebut ya. Sekarang minimal ini adalah 6 tambah 4, maka kalau ada lampu di sini, ini sudah melebihi jumlah 9 kita maksimal. Jadi ya ini nggak bakal bisa lampu lagi. Dengan salah satu petak ini harus berisi lampu, untuk menyinari petak ini harus ada lampu di sini atau lampu di sini, tapi karena nggak mungkin sini lagi, maka ini harus sebuah lampu. Jadi ya ternyata um, ini memang harus sebuah lampu sekarang dan lumayan terbatas dalam penjumlahannya. Jadi minimal banget harus ada ya logika yang sama dengan arrow di sini ya. Angka di sini akan menjumlahkan tiga angka yang berbeda dan tiga angka yang berbeda pasti bakal minimal harus ada dua angka rendah. Angka rendahnya ini bukan angka rendah, maka ini harus angka rendah kita dan bukan angka satu atau dua dua-duanya. Harus ada angka 3 supaya tidak 1 dan 2 mengalami petak ini. Jadi minimal banget 1 tambah 2, 1 tambah 3 tambah 4, yaitu 8 atau 9, dan itu membuat 8, 9 pair di sini. Oh yang menariknya juga, di mana angka 3 di baris ini sekarang, 3 sudah nggak mungkin di box ini lagi, 3 nggak mungkin di sini lagi, maka 3 hanya bisa di sini sekarang. Oke. Ini menjumlahkan angka di sini. Oh, ada 1, 2, 3 triple sekarang, membuat petak ini menjadi angka 4. Menyelesaikan 2 dan 3, lumayan membantu banget. Baris ini kita masih butuh 4, 5, 6 ya, yang belum muncul.
Coba kita mulai pencil mark juga supaya bisa membantu kita nanti. 4, 5, 6. Lalu 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah angka tinggi. Mungkin nggak sih? Ini sekarang nggak bisa berisi lampu lagi ya. Karena kalau ada lampu di sini, itu menjumlahkan 1 tambah 6 tambah minimal 1 tambah 2 sehingga berjumlah 10 atau lebih. Jadi ya ini bukan sebuah lampu lagi. Ini harus ungu. Dan bagaimana sih cara kita untuk menyinari petak ini? Petak ini harus disinari, nggak mungkin di bawah atau di atasnya, nggak mungkin dari kiri, makanya bisa dari kanan sekarang. Menyinari seluruh petak ini nantinya. Nice. Lampu di sini melihat ke atas. Dan bakal ada lampu di sini nantinya. Kalau lampu di sini juga nggak bakal pernah bisa lagi karena menjumlahkan 6 tambah 1 tambah 3 minimal dua angka berbeda 10 atau lebih nggak mungkin. Jadi harus ada lampu di sini agar bisa menyinari dua petak ini. Jadi ya, sekarang kita sudah selesaikan untuk penempatan lampu-lampunya. Jadi sekarang kita harus selesaikan untuk penjumlahannya dan sudoku. Lampu di sini akan menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 1 tambah 4 minimal. Jadi ini harus 7 atau lebih ya. 7, 8, 9. Lalu lampu di sini, hmm, lampu di sini harus minimal ke petak ini ya, menariknya. Dia harus minimal 5, maksimal untuk lingkaran hitamnya adalah 2 tambah 3. Maka harus minimal dan maksimal, tapi berbeda ya. Ini harus minimal kita. Lumayan keren juga di sini. Ini adalah 2, ini harus 3, dan ini bukan 3 lagi. Kalau ini 2, ini harus 1 sekarang. Dan sangkara sudah pasti oke. Jadi untuk setiap sangkar sudah pasti selesai, tinggal memastikan penjumlahannya harus oke di sini. 1 membuat menjadi 2, dan angka di sini akan menjumlahkan 4 tambah 4 atau 5. Maka ini harus 8 atau 9 ya sekarang. Oh, cuman di sini harus minimal 2, 3, 4, maksimal 9, minimal maksimal, dan ini merupakan 8, menjumlahkan 1 tambah 1 tambah 2, yaitu 4 di sini. Oke, nice. Saya memastikan dulu bahwa penjumlahan saya sudah pasti oke di sini. Yap, tinggal ini saja untuk penjumlahan orange kita dan arrow-nya ya. Jangan lupa juga arrow-nya di sini karena 5 di sini akan menjumlahkan 1 tambah 4. Oke. 2 membuat menjadi 1, menyelesaikan 1, 4 kita. Lalu ini bukan 4 lagi di barisnya, serta bukan 5 untuk petak ini. Sehingga menjadi 6, ini menjadi 5, 9 membuat menjadi 8, dan 9 di sini. 8 sudah pasti oke penjumlahannya. 1, 1, 2, 4. Yap. 9 menjumlahkan 2, 3, harus tambah 4 di sini. Sehingga menjadi 9. Ini menjumlahkan 1, 4, 1, maka harus 6. Tinggal 1 lagi berarti di atas. Oke. Ya, ini harusnya coba kita fokus pada sudoku aja sekarang. 8 membuatnya menjadi 58. Box ini kita masih butuh 1, hanya bisa di sini sekarang. Tersisa 6 dan 7, tapi sayangnya masih belum bisa terselesaikan. Box ini masih butuh 7, 9, serta 4. 4, 7, 9. 4, 7, 9. Tapi petak ini bukan, ini bukan 4 dan 9, makanya bisa 7. Ini bukan 9 lagi, maka harus 4 dan 9 di atas. Oke. Kalau 4 menit ke atas, menyelesaikan 8, 6, 4. 8 adalah 1 tambah 7, sudah pasti oke di situ. 7 membuat menjadi 9, 3. Dan sekarang di baris ini kita masih butuh 5, 9, dan 6 ya. 5, 9, dan 6. Apakah ini bisa kita selesaikan? Dia adalah penjumlahan dari 1 tambah sesuatu. Dia nggak mungkin 1 tambah 9, nggak mungkin 1 tambah 6, karena nggak bisa 7 di sini, maka yang bisa 1 tambah 5, menjumlahkan 6. Oke. Dan harusnya semua petunjuk telah selesai di sini ya, jadi tinggal sudoku aja. Puzzle yang lumayan sulit banget. Ya, 7 makin samping, menyelesaikan 6, 7 kita.
6 di box ini. Nggak bisa ngetik saya. 6 di sini, 3 di box ini, 3, 4. Kolom ini butuh 7 dan 8. Oke. Box ini butuh 5. Kolom ini butuh 6. Kolom ini butuh 8. Box ini 2, 5, dan 7 ya. Kayaknya harus dari samping sih ini. Ini nggak mungkin 2 lagi. 7, 8. Kolom ini kita masih butuh 5 dan 9. Yap, 9, 5 di sini. Ini bukan 5. Kolom ini mungkin 7, 8, dan 6. 6 di kolom ini. Dan 8 nggak mungkin lagi, sehingga menjadi 7 dan menyelesaikan di atas. Tinggal sedikit lagi, ini bukan 7, bukan 5 juga, ternyata dari samping, sehingga menjadi 2, 7, 5, menyelesaikan 7 dan 8, dan yang terakhir adalah 8, 4, dan 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Akarisam 9x9. Dan ya, mungkin saya akan berikan opini subjektif saya ya tentang puzzle ini. Dan kalian juga bisa tulis di komentar ya, menurut kalian gimana untuk puzzle ini. Kalau menurut saya permasalahan saya itu ada pada break-in-nya ya. Di sini sebenarnya break-in tersebut bukan merupakan deduksi yang tidak adil gitu. Sangat adil banget bisa dimasukkan pada puzzle ini. Cuman permasalahan saya adalah masih banyak banget area-area lainnya yang cukup menarik untuk dilakukan eksplorasi gitu. Jadi di area sini sangat menarik banget bagaimana cara kita menempatkan lampu-lampunya, menghitung ada berapa banyak lampu, dan juga melihat bagaimana interaksinya mungkin dalam arrow-arrow di sini ya, yang cukup banyak diberikan oleh Oripi pada area sini. Di area sini pun juga lumayan menarik bagaimana cara kita untuk menghitung lampunya, dan mungkin kita bisa mendapatkan deduksi yang lebih lanjut dengan mengeksplorasi area situ. Jadi saya sebagai solver secara natural akan melihat ke area situ gitu, bukan melihat ke petak ini. Yang menurut saya itu juga merupakan sebuah petak yang cukup random ya. Walaupun di solve pertama kali saya sempat melihat sekilas apakah ini bisa berisi lampu atau enggak dengan adanya satu di sini. Cuman saya nggak melihat lebih lanjut, ternyata itu nggak mungkin dengan melihat panah di sini. Jadi ya, mungkin kalau saya boleh jujur, itu bukan merupakan break-in yang saya suka ya untuk puzzle ini. Tapi setelah itu pun masih masih oke lah, masih diberikan reward dengan mendapatkan deduksi-deduksi yang satisfying, dan juga masih banyak banget logika-logika yang sangat keren yang dibuat oleh Oripi di puzzle ini. Jadi ya mungkin overall saya sangat suka untuk bermain puzzle-nya, kecuali untuk mencari break-in-nya pada puzzle ini. Tapi tetap puzzle yang sangat keren oleh Oripi. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.